Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihinya, dan akan menyatakan diriku kepadanya. 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Selamat siang Tante, tugas sekolah minggu. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih Tante. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya, amin. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Shalom adik-adik, kembali lagi nih sama kakak Sharon di ibadah online sekolah minggu GBT Holis 300. Nah sekarang kita akan beribadah, tapi sebelum itu yuk kita berdiri. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Dan kita siapkan hati kita. Yuk kita ambil sikap hormat di hadapan Tuhan. Dan marilah kita bersatu teduh. Adik-adik, hari ini sudah bersyukur belum? Coba deh adik-adik sebutin apa aja yang adik syukuri pada hari ini. Kayaknya masih ada yang bingung nih ya. Kakak bantuin deh. Pertama, bersyukur tadi malam adik-adik dapat tidur dengan nyenyak dan bangun dengan badan yang sangat segar. Yang kedua, bersyukur karena adik-adik masih diberi kesehatan. Yang ketiga, bersyukur karena adik-adik diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan masih banyak yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan berikan karena kasih Tuhan kepada kita. Yuk dengan ucapan syukur kita naikkan pujian Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa
tutup mata kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami kembali beribadah. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Ada satu hal lagi yang harus kita syukuri, yaitu bersyukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Ia rela mati untuk menebus dosa kita. Yuk kita nyanyikan pujian Yesus Juru Selamat dunia. Yesus tidak hanya mati, ia juga bangkit kembali. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Wah, janji ini sangat manis sekali ya. Mari kita ingat dan jangan lupakan janji yang manis ini. Yuk kita nyanyikan pujian Janji yang Manis. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik silakan berdiri. Benar ya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ia memimpin dan membimbing kita melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
kembali tundukkan kepala kita lipat tangan kita tutup mata kita. Dan marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan kami bisa lakukan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu GBT Holis 300, apa kabarnya? Puji Tuhan, kabar penuh dengan sukacita. Ya, Tante selalu berharap kalian penuh dengan sukacita dan selalu menerima kabar yang baik tentang kalian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua duduk yang manis ya. Alkitabnya disiapkan, yang mencatat bukunya disiapkan ya. Gak boleh sambil tiduran ya. Gak boleh sambil main-main, apalagi sambil makan. Janji ya. Janji oke? Mau ibadah sungguh-sungguh? Bisa? Janji? Bisa dong. Anak-anak sekolah minggu Tante mah pinter-pinter, taat-taat ya. Nah, tadi Tante ngomongin soal janji. Ya, tadi kalian janji sama Tante mau apa? Mau ibadah sungguh-sungguh. Nah, kalian tahu gak sih artinya janji itu? Janji adalah ucapan atau perkataan yang menyatakan kesediaan untuk berbuat sesuatu. Kalian pernah janji? Misalnya, janji mau belajar dengan baik. Atau tadi barusan kalian di awal janji mau ibadah sungguh-sungguh. Janji mau membereskan tempat tidur atau mainan kalian. Ya, janji mau menuruti nasihat mama. Janji gak akan tidur malam-malam atau main HP seharian. Nah, pertanyaannya, apakah kalian selalu menepati janji kalian? Mungkin tidak selalu ya. Nah, dalam Alkitab kita juga mengenal janji Allah yang kita sebut dengan covenant. Ya, ada beda nggak ya janjinya Allah sama janjinya manusia? Tentu berbeda. Coba apa bedanya? Kan bisa disebutkan? Ya, janji manusia ada yang ditepati, ada juga yang tidak ditepati atau diingkari. Nah, kalau janji Allah kepada manusia, tadi yang disebut apa dengan covenant, pasti ditepati. Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya. Berbeda dengan kita manusia yang seringkali berubah-ubah dan tidak setia terhadap janji-janji kita. Ya, nah hari ini kita akan melihat satu bukti lagi bagaimana Allah menepati janjinya. Yuk dengarkan baik-baik ya. Minggu lalu kita sudah belajar, ya minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar cerita tentang tokoh Alkitab bernama siapa? Ya, Abraham. Abraham punya keponakan siapa? Lot. Ya, kita melihat bagaimana Allah melindungi Abraham dan juga Lot. Serta Allah terus memelihara Abraham sesuai dengan janjinya. Ya. Nah, ketika Allah berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan rumahnya di mana? Di Haran, janji apa yang diberikan Allah kepada Abraham? Ya. Tuhan menjanjikan ya akan memberikan suatu tanah untuk keluarganya dan akan memberikan keturunan yang amat sangat banyak dan akan menjadi keluarga besar. Ya, dan lalu bagaimana ketika Abraham menerima janji itu? Ia percaya pada Allah dan percaya pada janji Allah kepadanya. Karena ia dan Sarah waktu itu sudah lanjut usia, belum punya anak. Mungkin mereka bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin
Allah akan menjadikan mereka bangsa dan yang besar, menjadikan keluarga yang besar. Tadi kan janjinya seperti itu ya, akan menjadikan Abraham bangsa yang besar, menjadikan dia keluarga yang besar. Nah, Tante mau tanya nih sama kalian yang di rumah. Kalian pernah tidak menunggu hal yang sangat kalian harapkan? Misalnya, kalian menunggu pergi liburan ke rumah kakek atau nenek kalian. Atau menunggu hadiah sepeda baru atau HP yang baru sebagai hadiah. Ya, mungkin orang tua kalian janjikan seperti ini. Nanti ya kalau corona sudah hilang, kalau tidak ada lagi COVID-19, ya, kita pergi ke rumah nenek atau kakek. Kita pergi liburan ya ke tempat yang jauh. Ya, atau nanti ya kalau kamu ulang tahun nanti dibelikan sepeda baru. Atau nanti kalau kamu naik kelas, nanti kamu akan diberiin HP yang baru. Ya. Apalagi janji-janji yang lain mungkin ya, ada banyak ya. Janji-janji yang orang tuamu mungkin sudah berikan kepada kamu. Nah, waktu kamu dengerin janji itu gitu, apalagi kalau kamu udah denger ya, di janjinya nunggu corona hilang. Wah, mungkin kita berpikir, aduh, kapan hal itu tiba? Sudah bertahun-tahun, udah 2 tahun, 3 tahun nunggu corona beres, lama sekali. Kapan tibanya? Kita tanya kapan gitu ya. Ini belum ada tanda-tanda corona beres, malah tambah muncul lagi varian yang baru. Ya, seperti itu mungkin juga Abraham dan Sarah berpikir ya, ketika menunggu janjinya Tuhan, sepertinya itu tidak akan pernah tiba. Ya, atau mereka mungkin kapan, mungkin enggak ya. Tapi kalian tahu mereka menunggu dan terus menunggu sampai Allah menepati janjinya dan memberi mereka seorang anak. Mereka menunggu loh selama bertahun-tahun ya, janji itu ditepati. Kalian tahu dulu nama Abram itu siapa? Abram kalau kamu baca di Alkitab ya. Tapi Allah kemudian mengganti namanya menjadi Abraham. Abraham itu artinya adalah bapa segala bangsa. Ya, ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah berfirman kepadanya bahwa ia akan memberikan banyak keturunan bagi Abraham. Dan Allah juga akan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Lalu berkata bahwa Sarah istrinya Abraham akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Abraham yang mendengar janji Allah itu mungkin berpikir ya, bagaimana ya hal itu bisa terjadi. Tahun depan umurku berapa tadi? Tadi janjinya pada saat Abraham berumur berapa? 99 tahun. Kalau tahun depan berarti umurnya berapa? 100 tahun. Wah, udah sangat-sangat tua. Sedangkan umur Sarah tahun depan 90 tahun. Sudah cukup tua untuk memiliki seorang anak. Biasanya umur segitu sudah punya apa? Punya cucu, punya cicit. Anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa, sudah punya anak lagi gitu ya. Nah ini umur 100 tahun baru punya anak kecil. Ya, sepertinya ya itu hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin bisa terjadi gitu ya. Tetapi Abraham diyakinkan oleh Allah ya, Allah meyakinkan Abraham bahwa hal itu pasti terjadi. Dan Abraham pun percaya pada Allah. Ya, suatu hari ketika Abraham duduk di depan pintu kemahnya, ia melihat 3 orang berdiri di dekat kemahnya. Lalu ia mengajak orang-orang itu mampir, mari, silakan mampir ke rumahku, beristirahatlah. Ya, lalu Abraham menyuruh Sarah untuk menyiapkan makanan supaya tamu-tamunya ini bisa makan, beristirahat dahulu lalu makan. Lalu ketika Abraham bersama dengan 3 orang tamunya ini sedang ngobrol-ngobrol, Sarah berdiri di dekat pintu. Ya, mendengar percakapan mereka. Lalu salah satu dari mereka berkata, Abraham, tahun depan pada saat seperti ini, Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Wah, Sarah yang mendengar perkataan itu tertawa.
Dia berpikir, ih lucu, menggelikan sekali. Aku kan sudah tua untuk melahirkan seorang anak. Ya, bagaimana mungkin gitu ya, dia ketawa, dia ngerasa itu hal yang lucu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, mengapa Sarah tertawa? Apakah ada yang sulit buat Allah? Menurut kalian, apakah ada hal yang sulit untuk Allah lakukan? Tentu tidak. Tidak akan mungkin ada hal yang sulit untuk dilakukan oleh Allah. Ya, tidak buat Allah memberi anak pada orang yang sudah terlalu tua, itu enggak sulit. Mudah saja bagi Allah. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Dan kemudian tahun depan lewat sekarang. Ya, tahun depan sejak Abraham mendengar janji Allah, betul-betul terjadi. Sarah akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki tepat seperti yang dijanjikan. Ya, pada waktu yang sama seperti perkataan tamunya Abraham tadi yang ngomong, ya sebetulnya itulah perkataan Allah kepada Abraham. Lalu mereka menamai anak itu Ishak. Kalian tahu artinya Ishak itu apa? Tertawa. Mungkin Sarah ingat ya, waktu dia dengar janji itu dia tertawa, ya, dia geli dengernya. Maka dia beri nama anak itu tertawa. Wah, gimana perasaan kalian kalau kalian mendapatkan sesuatu yang sudah lama kalian tunggu? Ketika orang tua kalian menepati janji kalian. Wah, seneng banget dong tante. Ya seneng banget dong gitu ya. Apa yang sudah aku tunggu-tunggu ditepati oleh orang tua. Atau apa yang sudah aku tunggu-tunggu benar-benar terjadi. Benar-benar aku dapatkan. Ya sama seperti kalian akan bersuka cita. Ya, Abraham dan Sarah pun sangat bersuka cita. Sebab Allah menepati janjinya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sudah melakukan mujizat, sesuatu yang istimewa dengan memberikan mereka anak. Yaitu suatu hari bertahun-tahun kemudian, ya setelah Ishak besar, ya agak besar gitu ya, Allah menguji Abraham. Wah, apa nih tante ujiannya? Allah ingin tahu apakah Abraham masih percaya kepadanya atau tidak. Lalu Allah berkata kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu Ishak yang engkau sayangi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku tunjukkan. Wah, waduh, Ishak akan diapakan tadi? Akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ishak kan anak yang Allah janjikan kepada Abraham dan Sarah. Ya, Ishak kan yang nantinya akan memiliki banyak keturunan, yang akan menjadi cikal bakalnya keturunan Abraham, yang nantinya akan jadi keluarga besar seperti yang Allah janjikan. Tapi sekarang kenapa Allah harus memberikan perintah mempersembahkan Ishak sebagai apa tadi? Korban bakaran. Mati dong Ishaknya. Kalian tahu ya, meskipun perintah Allah ini untuk mengorbankan Ishak seolah-olah bertentangan dengan janjinya Allah untuk memberikan keturunan yang amat sangat banyak terhadap Abraham, ternyata Abraham taat loh. Tentu sulit sekali bagi Abraham. Ya, tetapi karena Abraham memiliki ketaatan kepada Allah dan dia percaya kepada Allah, maka Abraham tetap melakukan perintah Allah. Dia bawa Ishak tempat yang jauh bersama dengan dua bujangnya, mereka bawa perbekalan, mereka bawa keledai, ya, mereka menuju tadi gunung apa? Gunung Moria. Ya, setelah berjalan selama 3 hari, mereka pun akhirnya tiba ke tempat tujuan. Lalu Abraham menyuruh 2 bujangnya untuk tinggal, gak usah ikut kalian ya, aku akan pergi sendiri bersama dengan Ishak. Lalu Abraham ambil kayu, dia pikulkan kepada punggung Ishak, dia ambil api, dia ambil pisau, ngeri ya. Dan ketika mereka mendaki gunung, Ishak tanya, Bapak, kita sudah punya api dan kayu. Terus
dombanya mana untuk dipersembahkan? Wah, apa ya jawab Abraham ketika Ishak nanya seperti itu? Dombanya mana? Dalam hati Abraham berkata, apa? Wah, Ishak sendiri yang akan menjadi domba, yang akan dipersembahkan. Ya, tetapi Abraham jawab seperti ini. Dia berkata, Allah sendiri yang akan mempersiapkan seekor domba untuk dipersembahkan anakku. Wah, tentu sangat menyedihkan ya. Aduh, sedih sekali hati Abraham ya. Tetapi karena Abraham seorang yang taat, ia tetap melakukan apapun yang Allah perintahkan walaupun susah dan menyakitkan. Kalian pernah melakukan perintah Tuhan, rasanya itu hal yang sulit, tapi kalian harus tetap taat. Misalnya, ya, kalian diminta untuk ibadah tepat waktu, bangun pagi-pagi. Kalian harus bangun pagi-pagi, masih ngantuk, tetapi kalian pengen taat walaupun sulit, kalian akan tetap melakukan hal itu. Ya. Dan ketika mereka tiba di tempat yang ditunjukkan Allah, Abraham membuat mezbah dari batu, lalu dia letakkan kayu-kayu di atasnya, ya, yang akan dibakar kemudian. Lalu apa yang dilakukan Abraham kemudian? Dia ikat Ishak dan dia tidurkan Ishak di atas kayu-kayu itu. Sangat-sangat menyedihkan. Kalau itu terjadi kepada tante pun, tante pasti sangat sedih ketika harus mempersembahkan anak seperti mempersembahkan domba untuk dibakar di atas mezbah. Ya, waktu Abraham mau menyembelih Ishak, ya, dia udah acungkan pisaunya, dia mau sembelih Ishak, malaikat Tuhan datang. Abraham, Abraham. Abraham jawab, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau seorang yang taat. Ya, walaupun harus mengorbankan anak yang kau kasihi dan kau nantikan. Setelah itu Abraham melihat ada seekor domba yang tersangkut tanduknya. Lalu Abraham tahu bahwa Allah lah yang menyediakan domba itu. Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak, tapi mengorbankan domba yang sudah Allah persiapkan. Ya, Allah kemudian mengulang janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Ya, sangat banyak, lebih dari yang dapat dihitung oleh manusia. Karena tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang maupun pasir di laut. Ya, setiap keturunan Abraham yang dimaksud itu siapa? Siapa keturunan Abraham yang dimaksud oleh Allah? Setiap orang-orang yang percaya, setiap orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham. Maka kamu dengar ya, ada lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak, kamu anaknya, aku anaknya. Dan lama setelah Abraham mati, Allah menyediakan korban terakhir, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan tidak ada yang menghentikan pengorbanan Yesus seperti waktu Allah menghentikan pengorbanan Ishak tadi. Ya, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman dosa kita semua, keturunan Abraham. Seperti Allah berjanji kepada Abraham, Allah juga akan berjanji kepada kita. Ia akan mengasihi kita, memelihara kita, dan akan membawa kita tinggal bersama dengan Dia di surga suatu hari nanti. Nah, tugas kita apa? Percaya dan taat. Di mana kita bisa belajar taat dan percaya? Di Alkitab. Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti Allah, seperti mengasihi Allah dan juga sesama kita. Kita juga harus taat kepada orang tua kita dan guru kita. Kita harus beribadah, kita harus membaca Alkitab, kita harus berdoa. Dan jangan lupa tidak melakukan
apa yang Allah larang. Seperti tidak berbohong, tidak menyontek, tidak mencuri, tidak berbuat jahat, tidak sombong, tidak iri hati, ya, tidak berbantah-bantahan kepada orang tua. Dan ingat selalu, Allah selalu menepati apa yang Ia janjikan dan Ia ingin agar kita taat kepadanya. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kalian agar kalian bisa melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul Allah menepati janjinya. Nanti kalian bisa baca ya di dalam Kejadian pasal 15 sampai dengan 22. Dan nanti tugasnya adalah kalian menuliskan lagu percaya dan taat di sebuah kertas. Ya, kalian boleh hias atau apapun ya. Terserah kalian menuliskan lagu percaya dan taat. Lalu kalian hafalkan nanti nyanyikan ya, tapi yang dikirim di Sunday School hanya syairnya aja. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu kepada kami. Seperti Allah berjanji kepada Abraham dan menepati janji-Mu kepada Abraham, Engkau juga akan menepati setiap janji-Mu kepada kami. Bahkan Engkau sudah menepati janji-janji-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan dan bahkan Engkau akan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada suatu hari nanti. Kami percaya bahwa hal itu pasti akan terjadi sebab kami percaya akan janji-janji-Mu. Biarlah Tuhan, kami belajar untuk percaya dan juga taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami memegang setiap janji Tuhan. Sebab janji-Mu pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Tadi firman Tuhannya tentang apa ya? Tentang apa yuk adik-adik? Ya, tentang Allah yang menempati janjinya kepada Abraham. Tetapi apakah Allah hanya berjanji kepada Abraham saja? Tidak, Tuhan juga memberikan janji-janjinya kepada kita. Dan cara kita tahu apa aja sih janji-janji Tuhan, kita harus baca Alkitab setiap hari. Yuk dibaca Alkitabnya, berikut bacaan Alkitab selama seminggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kita mau belajar satu lagu yang begitu indah. Lagu ini mengajak kita bersaksi untuk Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Yuk kita belajar bersama lagu ini. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang
Adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik di sebuah tempat seperti adik-adik sedang menabung di celengan. Atau adik-adik juga dapat menitipkannya kepada papa, mama saat mereka datang ke gereja. Walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi adik-adik bisa ngobrol loh sama teman-teman dan guru-guru sekolah minggu lainnya. Lah, kok emang dibolehin ya? Iya pasti dong. Makanya yuk adik-adik ikutan Zoom sekolah minggu hari ini jam 11 siang. Ingat ya, jam 11 siang. Satu hal lagi yang penting banget untuk kita lakuin, yaitu berdoa. Kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia. Kiranya makin banyak orang-orang yang mendengarkan janji-janji Tuhan yang begitu indah. Dan menaruh itu ke dalam hati mereka. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya.